Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bibir Yuho bergerak sedikit. Dia sedikit berempati setelah mendengar hidup tragis, namun dia menyadari bahwa tidak ada kisah tragis yang tidak memiliki alasan di dunia ini. Setelah mendengar tentang kekikiran Gaudalau, kemiskinan Gaudalau disebabkan oleh dirinya sendiri, jiwa yang pelit. Setelah berhenti sejenak, Iyo bertanya, "Apa yang kamu rencanakan mulai sekarang?" Gaudalau menghela nafas dan berkata, "Apa lagi yang kamu ingin aku lakukan? Aku seorang instruciwa kelas 5. Aku berbeda dari sebelumnya. Mungkin aku akan menemukan sekte dan melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa logam langka untuk berlatih. Saudaraku, aku percaya kamu setidaknya seorang instruciwa kelas 5. Menilai dari kemampuanmu untuk menciptakan alat jiwa, teknikmu juga cukup konvensional dan ortodok. Kamu harusnya dari sekte. Mengapa tidak memperkenalkanku pada sektemu? Aku tidak punya permintaan lain. Aku hanya butuh bahan yang cukup. Jika aku bisa menyimpan semua alat jiwaku, aku bahkan rela menjual hidupku kepada sekte." Yuho menatapnya dalam-dalam dan berkata kepada Wang Dong-er, "Xiaodong, beritahu pelayan bahwa kita tidak membutuhkan minuman lagi. Ayo pergi." "Baiklah." Wang Dong-er mengangguk padanya dan mencoba menahan tawanya. Saat dia berjalan pergi, dia tahu bahwa Yuho akan menipu seseorang lagi, namun Gaudalau tidak terlihat sangat menyedihkan. Dia sebenarnya adalah orang yang licik. Tidak, jangan pergi. Saudaraku, kita belum minum. Bahkan jika mereka mungkin memasukkanmu dalam daftar hitam, mereka tidak akan menyajikan minuman yang buruk kepadamu. Mengingat kekayaanmu, Gaudalau buru-buru berkata. Pada titik ini pelayan telah masuk membawa pesanan. "Tuan, minuman Anda ada di sini. Apakah Anda ingin aku membukanya untuk Anda?" Pelayan itu bertanya pada Yuho. Yuho menoleh untuk melihat Gaudalau. Gaudalau berkata, Buka. Tentu saja kamu harus membukanya. Cepatlah." Saat dia berbicara, dia sudah menelan dengan jelas. Yuho tersenyum dan berkata, "Saudara Gao, minuman akan membuat tangan kita mati rasa. Terlalu banyak minuman mungkin menyebabkan itu bergetar dan mempengaruhi kondisi kita. Kamu harus berhati-hati." Gaudalau benar-benar tidak terikat. Jangan khawatir. Kita bisa melakukannya sesekali." Gaudalau mengangkat gelas di depannya dan menyesapnya. Wajahnya menjadi sangat mabuk. "Minuman yang bagus. Ini minuman yang baik. Aku belum sangat lezat. Saudaraku, cepat cobalah." Saat dia berbicara, dia dengan cepat mengisi gelasnya lagi. Yuho mengangkat gelasnya dan menyesapnya dengan lembut. Minuman itu memang cukup baik. Aura hangat juga perlahan menyebar dan membuatnya merasa sangat nyaman. Yang membuat Yuho terpana adalah rasa dingin di tubuhnya. Dari asal es pamungkas juga turun setelah dia menyesap minuman ini. Apakah ini dapat membantunya menyerap energi asal dari es pamungkasnya? Dengan pemikiran ini, dia benar-benar menenggak segelas. Yuho benar-benar terpana dengan hasilnya. Kehangatan tiba-tiba meningkat pesat. Dia merasakan aliran darahnya semakin kuat dan kuat. Kehangatan itu mengikuti meridiannya dan bergegas menuju lengan kirinya dan anggota tubuh bagian bawah. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan energi asal es pamungkas, semburan kehangatan ini masih menetralkan beberapa energi asal. Itu juga menyatu dengan darah dan kekuatan jiwanya. Mungkinkah ini bekerja? Yuho tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis pada saat ini. Gaudalau memperhatikan Yuho saat dia menyesap minumannya. Ketika dia menyadari ekspresi Yuho berubah sangat aneh, dia terkejut. Meskipun minuman ini tidak murah, dia tidak perlu merasa sakit untuk membelinya. "Kakak Tang, kamu baik-baik saja?" Gaudalau bertanya dengan hati-hati. Yuho menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin menarik Gaudalau ke sekte Tang, tetapi dia menyadari bahwa Gaudalau sebenarnya sangat licik. Meskipun dia tampak sangat jujur, selain itu, dia sekarang jauh kurang tertarik padanya karena dia menghadapi kejutan yang tak terduga ini. "Dong-er," panggil pelayan.
Saat dia gelisah, Yu Hao bahkan lupa bahwa dia tidak seharusnya memanggilnya dengan nama itu. Meskipun Wang Dong'er tidak tahu mengapa dia tiba-tiba sangat bersemangat, dia masih cepat memanggil pelayan. "Tuan, instruksi apa yang Anda miliki?" Pelayan itu bertanya dengan hormat. Yu Hao berkata, "Bawakan aku semua jenis minuman yang kamu miliki di sini." "Apa? Setiap jenis?" Tuan, kami memiliki lebih dari 100 jenis minuman. Meskipun kami tidak sebesar itu, kami sudah memiliki 40 jenis anggur dan... cepatlah, pergi. Kalau begitu, bawakan padaku." Saat dia berbicara, Yu Hao melemparkan seluruh kantong uangnya. Pelayan terkejut, tetapi kelasan keserakahan melintas di wajahnya ketika dia menerima sekantong uang. Dia mengikutinya. Ya, aku akan pergi sekarang. Tolong tunggulah." Lebih dari 100 jenis minuman. Berapa biayanya? Gao Dalao tidak hanya heran, bahkan Wang Dong'er tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Yu Hao. Yu Hao menuang segelas minuman untuk dirinya sendiri. Memang begitu. Yu Hao ternyata sangat bersemangat. Setelah itu, dia memutar kepalanya untuk melihat Gao Dalao. "Saudara Gao, kamu bisa pergi dulu jika kamu ada kepentingan. Tiba-tiba aku ingat ada sesuatu yang penting untuk aku tangani." "Yang penting kamu minum, apakah aku benar?" "Saudaraku, bagaimana kamu bisa tanpa teman saat kamu minum?" "Aku tidak melakukan hal lain, tetapi aku bisa menjadi teman minum yang terkemuka." Gao Dalao tidak bisa melepaskan kesempatan ini untuk mencicipi begitu banyak minuman yang lezat. Dia dengan cepat menyerahkan dirinya pada Yu Hao. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidakkah kamu mendengar bahwa aku hanya meminta segelas setiap jenis minuman untuk diriku sendiri? Aku tidak pesan apapun untukmu." Gao Dalao menjadi pucat. Ada lebih dari 100 jenis minuman. Bagaimana rasanya minum dan membandingkannya? Dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Seharusnya terasa sangat ajaib, namun dia diusir. Gao Dalao hanya punya 2 hobi. Salah satunya adalah menjadi seorang istri jiwa yang kuat. Yang lainnya adalah minum. "Saudaraku, aku mengambil kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Mari kita lihat apakah ini berhasil. Aku bisa bergabung dengan sektemu selama kamu memberiku bahan. Alat jiwa yang aku buat akan menjadi milik sektemu. Namun tolong beri aku setidaknya uang untuk membeli anggur. Lebih baik jika aku dapat menemukan seorang istri. Aku akan mengikutimu jika kamu setuju dengan ini." Yu Hao tertegun. Dia tidak menyangka Gao Dalao salah paham tentang tindakannya. Dia sebenarnya telah menurunkan harga permintaannya atas kemauannya sendiri. Apa yang sedang terjadi? "Baiklah, itu bagus. Aku akan memberimu potongan 50% untuk setiap alat jiwa yang kamu buat. Kamu hanya perlu membuat alat jiwa. Setelah itu, aku pikir kamu juga telah menyaksikan metode khusus dalam menciptakan alat jiwaku tadi. Kamu dapat mempelajari metode seperti itu setelah bergabung dengan sekte kami." Mata Gao Dalao menjadi cerah dan dia menjawab, tentu saja. "Saudara Tang, minumannya." Yu Hao melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, "Dong kecil, minta pelayan untuk menambahkan 1 set yang lebih lengkap." Gao Dalao menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan memberinya jempol. "Luar biasa." Segera meja dipenuhi dengan deretan gelas minuman. "Kakak Tang, mari kita minum." "Bersulang." "Dalao, mari bersulang sekali lagi." "Oh, minuman ini tidak buruk. Cukup kuat. Bagus. Fantastis. Benar-benar fantastis. Aku tidak pernah menikmati minuman seperti ini." "Saudara Tang, apakah kamu memperhatikan bahwa minuman yang terbuat dari gandum cukup ringan, sedangkan minuman yang terbuat dari anggur lebih keras? Aku merasa sangat senang meminumnya." "Oh, minuman ini memiliki rasa buah plum. Ini cukup istimewa. Bersulang, ayo pergi." Wang Dong'er tertegun saat dia menyaksikan dari samping. Kedua pemabuk ini tidak berhenti sama sekali. Mereka terus menenggak gelas demi gelas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yu Hao minum seperti ini. Jadi dia terkejut. Pada awalnya Wang Dong'er berpikir Yu Hao melakukan ini untuk menggoda Gao Dalao. Gao Dalao pada dasarnya dibeli oleh minuman-minuman ini, namun
Wang Dong'er memperhatikan ada sesuatu yang salah. Gao Dalao sudah ditipu. Kenapa Yu Hao harus terus minum bersamanya? Dalam kurun waktu singkat, keduanya sudah minum lebih dari 30 gelas minuman. Ada orang lain yang bahkan lebih terkejut daripada Wang Dong'er, pelayan yang mengantarkan minuman. Tuan, berhenti minum." Wang Dong'er hampir salah menyebutnya. Dalam kecemasannya, dia mengangkat tangannya untuk mengambil gelas minuman dari tangan Yu Hao. Yu Hao dengan tangkas menghindar, dan menghindari tangannya dia menatapnya. Ketika dia memikirkan sesuatu, dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk memberitahu Wang Dong apa yang dia pikirkan. Tubuh Wang Dong'er menegang. Setelah itu, matanya mengungkapkan ekspresi senang yang tak terlukiskan. "Itu hebat terus. Kamu berada di kursi roda. Aku dapat mendorongmu kembali kapan saja." Wang Dong'er berseru dengan bahagia. Mengapa Yu Hao banyak minum? Dia ingin menguji apakah setiap jenis minuman memiliki efek pada penggabungan energi asalnya dari es pamungkas. Semakin kuat minuman, semakin baik juga energi asal dalam tubuhnya, semakin dicerna oleh kekuatan jiwa Yu Hao. Untuk seseorang yang memiliki 3 anggota badan yang tidak bergerak, ini seperti makanan lezat. Selain itu, Yu Hao tetap jernih karena semua minuman digunakan untuk menyatu dengan energi asalnya. Dia juga semakin bersemangat. Dia bisa dengan mudah bertahan 300 gelas tanpa kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Gao Dalao akhirnya sedikit kehilangan kesadarannya. Dia mulai meracau. "Saudara Tang, tidakkah kamu ingin tahu karakteristik khusus dari alat jiwaku? Karena kita berada di sekte yang sama, aku pikir tidak apa-apa untuk memberitahumu. Alat jiwa yang aku ciptakan memiliki karakteristik khusus yang disebut pembekuan darah. Itu adalah komponen tambahan pada pisau pahat darahku. Sangat mengesankan, bukan? Tidak apa-apa bahkan jika aku memberitahumu. Itu karena hanya keturunan dari garis keturunan darahku yang bisa menggunakan pisau pahat ini. Aku perlu menggunakan darah segarku untuk menggunakan pisau ini setiap waktu. Kalau tidak, itu pasti sudah dicuri oleh banyak orang. Untungnya pisau pahat hanya bisa digunakan oleh keturunan keluargaku. Meskipun peringkatnya sedikit rendah karena kultivasiku yang lemah, itu satu-satunya yang berharga yang ditinggalkan oleh ayahku. Jika ada orang lain yang bisa menggunakannya, pisau pahat darahku mungkin bisa mencapai 30 besar. Pisau pahat berperingkat." Yu Hao terkejut secara diam-diam setelah mendengar kata-kata Gao Dalao. Itu adalah pisau pahat berperingkat dari 30 besar. Tidak heran, itu begitu kuat. Bahkan gelombang kejut yang dihasilkan oleh meriam kejutnya begitu kuat karena ukiran yang dibuat dengan cermat oleh pisau ini. Setelah 3 gelas lagi, Gao Dalao tidak tahan lagi dan jatuh ke meja. Yu Hao terus minum. Pelayan mengira mereka akan berhenti melihat bahwa Gao Dalao sudah pingsan, namun Yu Hao masih minum. Namun Yu Hao belum puas. Akhirnya pelayan memberitahunya bahwa ada minuman yang 2 kali lebih kuat. Itu adalah minuman distilat. Namun pelayan masih meragukan Yu Hao karena harganya. "Beri aku beberapa untuk dicoba," Yu Hao berseru. "Baiklah, tunggu sebentar tuan, namun harga distilat..." Pelayan meragukan. Yu Hao mengungkapkan ekspresi yang sedikit geram. "Sejak kapan uang menjadi masalah? Beritahu atasanmu. Selama barangnya bagus, aku ingin itu untuk jangka panjang. Selama kamu memilikinya, aku akan mengambil semuanya. Di rumahku aku memiliki gudang anggur bawah tanah seluas 10.000 meter persegi." "Apa? Gudang anggur seluas 10.000 meter persegi? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seberapa kaya dia?" Pelayan bergegas, dan ketika dia kembali ia membawa serta seorang penatua yang kelihatannya cerdas, yang usianya sekitar 60 tahun. Distilat adalah minuman murni. Itu bisa dengan mudah digunakan untuk menyalakan api, namun itu sangat baik untuk Yu Hao karena tidak mengandung kotoran.
Yu Hao segera mengajukan tawaran tinggi untuk semua distilat di bar. Mereka meninggalkan Gao Dalau di bar. Yu Hao meninggalkan catatan untuk mengatur pertemuan mereka berikutnya. Bar secara alami akan merawatnya karena dia adalah teman klien kaya mereka. Yu Hao sudah mengendalikan dirinya. Dia tidak mencuri pisau pahat Gao Dalau. Yu Hao dan Wang Dong kembali ke Hotel Mingyue dengan lebih dari 100 kilo distilat, tetapi dia tidak langsung meminumnya. Setelah kembali, ia segera memasuki kondisi kultivasi. Saat ia berbaring, dia mengaktifkan semua kekuatan jiwanya. Turnamen elit benua telah mencapai babak round robin dan Sekte Tang akhirnya bernafas setelah menghadapi 2 lawan tangguh berturut-turut. Mereka mengalahkan 4 lawan berikutnya yang mereka hadapi dengan mudah. Dengan kemampuan luar biasa, mereka berhasil mencapai puncak grup setelah memenangkan 6 dari 6 pertandingan. Mereka memiliki 1 kaki di perempat final. Selain Sekte Tang, ada tim lain dalam kelompok mereka yang memenangkan semua pertandingan. Itu adalah tim Akademi Shrek. Dalam 5 pertandingan pertama babak round robin ini, mereka meraih kemenangan dengan mudah di bawah kepemimpinan Wang Qier. Dan dengan kemampuan luar biasa mereka juga berhasil mengatasi Sekte Clerget. Namun, itu juga pada hari yang sama ketika pemimpin tim dan wakil tim Kain dan Shubeng dibekukan. Namun Sekte Tang tidak tahu bahwa Kain menghilang setelah Sekte Clerget dieliminasi dari turnamen. Sekte Tang tidak pergi setelah dengan mudah memenangkan pertandingan ke-6 mereka. Mereka duduk di area istirahat VIP, semua orang dengan ekspresi serius. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan 2 tim yang paling mapan dalam sejarah turnamen akan bertarung satu sama lain di hari ini. Di satu sisi adalah Akademi Teknik Kekaisaran Ryu yang telah memenangkan 4 dari 5 pertandingan di bawah kepemimpinan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Di sisi lain adalah Shrek, dipimpin oleh Wang Qier. Untuk kedua belah pihak, pertarungan ini bukan hanya tentang kualifikasi untuk babak selanjutnya. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, pertempuran mempertaruhkan kemuliaan. Permusuhan antara kedua akademi terlalu kejam. Di babak round robin ini, tim Ryu sudah kalah dari Sekte Tang. Jika mereka kalah lagi, Shrek akan maju dengan Sekte Tang ke perempat final. Jika mereka menang, Sekte Tang dan Shrek akan bertanding di pertandingan berikutnya. Dan tim Ryu tidak memiliki jalan keluar lain. Mereka harus memenangkan pertandingan ini. Jika mereka menang, mereka bisa memastikan tempat mereka di perempat final. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu menginginkan tim Sekte Tang dan Shrek juga saling bertarung untuk memperebutkan tempat di perempat final nantinya. Wang Qier perlahan berdiri. Dia tidak berjalan menuju ruang tunggu, sebaliknya dia berbalik dan menatap rekan satu timnya. Apakah kalian semua ingat apa yang aku sebutkan kemarin? Dia bertanya. Ya, semua anggota tim Shrek mengakui kata-katanya. Mereka terdengar sangat bersemangat. Tidak hanya penonton yang memantau pertandingan ini, bahkan seluruh tim menonton pertandingan ini dengan sangat cermat. Reputasi Shrek terlalu mapan. Dengan reputasi kedua akademi, berarti pertarungan antara kedua tim ini pasti sangat hebat. Dewa Bin paling dekat dengan Wang Qier. Saat ini matanya menyala saat dia menatapnya seolah-olah dia adalah idolanya. Antusiasmenya berbatasan dengan fanatisme. Bukan hanya dia, semua orang dari Shrek mengingat apa yang dikatakan Wang Qier sebelumnya. Hari sebelumnya, besok kita akan menghadapi tim Ryu. Apakah kalian semua tahu mengapa Sekte Tang menyerah melawan mereka di babak sebelumnya, tetapi malah melawan mereka di pertandingan pertama babak round robin? Biarkan aku memberitahu kalian, itu karena Sekte Tang takut kita akan kalah. Mereka melakukan yang terbaik untuk melemahkan tim Ryu dan memberi kita peluang lebih besar. Katakan padaku, apakah kita membutuhkan mereka untuk menciptakan kesempatan bertarung ini untuk kita? Kita datang ke sini untuk kemuliaan Shrek. Jika bukan karena fakta bahwa 7 musuh Shrek mewakili Sekte Tang, kita hanya akan menjadi tim cadangan.
Selama turnamen terakhir, aku bahkan belum di Akademi Shrek, tetapi aku mendengar kinerja mereka. Mereka hanya cadangan saat itu. Apa yang terjadi? Mereka membawa kembali gelar kemuliaan itu. Izinkan aku bertanya kepada kalian semua, apakah kalian semua memiliki hati seorang juara? Kita adalah anggota Shrek, kemuliaan Shrek, dan pancaran Shrek. Kemajuan kita tidak akan muncul karena bantuan siapapun, tetapi kemampuan kita sendiri. Besok aku akan merobek kulit siapapun yang berani memandang rendah kita. Apakah kalian semua mengerti? Kita tidak hanya akan menunjukkan kepada tim Ryu mengapa kita kuat, kita juga akan menunjukkan kepada Sekte Tang bahwa mereka tidak bisa meremehkan kita. Mari kita tunjukkan pada mereka bahwa kita adalah juara. Kita akan memenangkan pertarungan besok. Shrek akan menang. Kata-kata liar Wang Qier masih terngiang di telinga setiap anggota tim Shrek. Suaranya yang membangkitkan semangat dan kegembiraan mereka. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, aura mereka akan berubah menjadi ganas dan semangat juang mereka ditembakkan hingga batasnya. Wang Qier melihat api di mata semua orang dan mengangguk. Dia berkata dengan datar, "Ikuti aku." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap ke panggung. Saat dia berbalik, pandangannya bertemu dengan pandangan Yu Hao. Saat tatapan mereka bertemu, Yu Hao melihat ekspresi keteguhan di matanya saat dia memimpin tim Shrek menuju panggung. Yang membuat semua orang dari Sekte Tang terkejut adalah bahwa tim Shrek tidak mengirim 7 anggota inti mereka untuk bersaing. Mereka mengubah personil dalam pertandingan yang sangat penting ini. Wang Qier berada di depan. Ada Dai Huabin, Zulu, Ning Tian, dan Cao Jinsuan mengikuti di belakangnya. Dua yang terakhir bukanlah si Huanyu dan Wu Feng. Mereka adalah Lan Susu dan Lan Luo. Yu Hao lebih terkejut karena Wu Feng tidak mengajukan keberatan. Meskipun dia adalah karakter yang sangat bangga, dia tidak bisa melihat ketidakpuasan darinya. Mengesankan. Wang Qier, Yu Hao memujinya di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa keterampilan kepemimpinan Wang Qier sangat kuat. Dia dapat dengan mudah menangani banyak karakter tangguh dan sombong. Di sisi lain, semua orang dari tim Ryu juga memasuki area tunggu. Shou Hongchen dan Meng Hongchen terlihat sangat serius. Bagi mereka berdua ini juga pertempuran hidup dan mati. Bentrokan mereka melawan Sekte Tang telah membuat mereka kehabisan, dan mereka sekarang tidak punya pilihan selain menggunakan pengganti mereka. Meskipun Shou Hongchen dan Meng Hongchen sangat kuat, kemampuan keseluruhan tim Ryu benar-benar telah menurun. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.